Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل امور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر اعداء الدين واطمس على اموالهم امين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada hadis 2031 faqala al-muallif rahimahullah bab ma jaa fi bab tentang tarkil aibi, meninggalkan mencela nikmati terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Jadi kita mendapatkan kenikmatan apapun dari Allah, terima dengan lapang dada, jangan mencela sama sekali. Allah kasih nikmat banyak, makanan itu nikmat, minuman itu nikmat, kesehatan itu nikmat, badan itu nikmat. Nah, jangan dicela nikmat tersebut. Dalilnya 2031 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ma'aba, tidaklah mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman, makanan qattu sama sekali. Karena adalah Nabi apabila istahahu, menyukai atau menghendaki makanan tersebut, agar beliau memakannya. Wa illa, dan jika beliau tidak menghendaki makanan tersebut, tarakahu, beliau meninggalkannya, yaitu tanpa mencela sama sekali." Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak termasuk beradab kalau kita mencela makanan, karena sama dengan kita sudah mencela pencipta makanan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita makan mangganya kecut, kita mengatakan mangga kok kecut koyo kelek, nah ini tidak diperbolehkan. Ini namanya mencela makanan, sama dengan mencela Allah. Padahal Allah menciptakan mangga dengan rasa masam, itu memang takdir atau kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan itu terserah Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki, terserah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, kata-kata ma'aba, Nabi tidak pernah mencela. Ini memang bukan larangan, Pak. Ini hanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bisa diambil hukum darinya. Kenapa? Karena kita disuruh untuk menjadikan Nabi sebagai tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi meskipun kalimat hadis ini cuma berita, ya, Nabi tidak mencela, tetapi maksudnya itu tirulah Nabi seperti ini, jangan mencela makanan. Bagaimana kalau yang dicela itu adalah pembuatannya, ya? Jadi bukan zatnya makanan. Misalnya ada orang buat nasi goreng, nasi gorengnya terlalu asin. Nah, kalau kita mencela nasi goreng tadi, itu boleh atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Karena ketika kita mencela nasi goreng yang asin tadi, itu hakikatnya mencela pembuatnya, bukan mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak menciptakan nasi goreng. Yang menciptakan nasi goreng itu manusia. Dia mencampur antara nasi dengan garamnya terlalu banyak. Nah, pendapat yang kedua mengatakan sama saja, mau mencela nasi goreng ciptaan manusia
atau mencela mangga ciptaan Allah sama-sama tidak boleh, karena di sini dikatakan ta'aman, makanan, dan ini umum ya, nasi goreng itu makanan dan mangga juga makanan. Dan pendapat ini saya lebih suka, bahwasanya tidak boleh kita mencela baik itu buatan manusia atau buatan Allah, karena kalau kita mencela buatan manusia itu menyakiti hati orang yang membuatnya. Jadi tidak perlu kita cela, cukup kita beritahu saja ini garamnya terlalu banyak. Tidak perlu mencela ya, karena kalau mencela itu bisa menyakiti hati, sementara kita dilarang menyakiti hati orang mukmin. Rasulullah bersabda, wala tarfa'u aswatakum fatu'dhil mu'minin, jangan mengeraskan suara akhirnya menyakiti atau mengganggu orang beriman. Nah, mencela itu juga termasuk menyakiti atau mengganggu, berarti hukumnya sama, dilarang ya. Ini hadis riwayat Baghawi sahih. Pembahasan yang kedua, kata-kata ta'aman, Nabi tidak pernah mencela makanan. Ini maksudnya makanan yang mubah. Kalau makanan yang haram dicela oleh Nabi, bahkan didoakan keburukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya beliau mengatakan la'anallahul khamra, semoga Allah melaknati minuman keras. Nah, ini tidak hanya mencela, ini malah mendoakan keburukan untuk khamr yang merupakan makanan yang haram. Maka yang tidak boleh dicela itu adalah makanan yang halal, yang mubah. Makanan yang haram boleh kita cela. Berikutnya baru majah fi bab tentang ta'zimil mu'min, pengagungan terhadap orang beriman. 2032 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia mengatakan sa'ida telah naik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, ke atas mimbar. Fanada, lalu beliau berseru bisautin rafi', dengan suara yang kencang. Faqala, beliau mengatakan, ya ma'asyara, wahai seluruh man aslama, orang yang Islam, bilisanihi, dengan lidahnya saja, walam yufdi, dan belum sampai al-imanu, iman itu, ila qalbihi, kepada hatinya, la tu'dhul muslimin, kalian jangan mengganggu orang-orang muslim, wala tu'ayyiruhum, dan jangan mencela orang-orang muslim, wala tattabi'u, dan jangan mengikuti atau mencari-cari auratihim, aib-aib mereka. Fa innahu, karena sesungguhnya, man tatabba'a, barang siapa yang mencari-cari aurata akhihi muslim, aib saudaranya sesama muslim, tatabba'allahu, Allah pun akan mencari-cari auratahu, aib dia. Wa man tatabba'allahu auratahu, dan barang siapa yang Allah cari aibnya, yafdahu, Allah akan permalukan dia, Allah akan singkap aibnya, walau meskipun fi jawfi rahlih, di tengah-tengah rumahnya sendiri. Jadi meskipun aibnya dilakukan di tengah rumah atau dia sembunyi di tengah rumah, tetap akan disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bisa dengan CCTV maupun yang lainnya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa orang mukmin itu harus ditakdim, diagungkan. Bagaimana cara mengagungkannya? Cara mengagungkannya adalah satu, jangan mengganggu. Kalau kita mengganggu berarti sudah merendahkan atau mengecilkan orang muslim. Jangan mencela, berarti kalau mencela kita sudah mengecilkan orang muslim. Jangan mencari aibnya orang muslim. Kalau kita cari aibnya berarti kita sudah merendahkan mereka. Tetapi yang dimaksud muslim yang tidak boleh dicari aibnya ini adalah al-muslim al-kamil, orang muslim yang sempurna atau orang muslim yang baik. Adapun orang muslim yang fasik, misalnya presiden yang memalsukan data, maka itu dicari-cari aibnya boleh. Itu bukan termasuk akhil muslim, karena yang dimaksud muslim adalah al-muslim al-kamil. Demikian dijelaskan oleh para ulama kita. Karena katanya ya, ada orang-orang yang mengatakan udah nggak usah bahas lagi pemalsuan data oleh mantan presiden, katanya, karena
karena itu termasuk mencari-cari aib saudara sesama muslim. Hadisnya benar, tetapi penerapanmu salah. Kenapa penerapannya salah? Karena baca hadis cuma dari terjemah, nggak ngaji dari para ulama. Coba ngaji pada para ulama. Ini yang dimaksud muslim yang tidak boleh dicari aibnya, ini muslim yang kayak apa? Muslim yang fasik tidak termasuk dalam hadis ini. Nah, maka muslim yang fasik justru para ulama mengatakan yajibut tahdzir, wajib untuk kita itu ngasih warning kepada orang-orang, hati-hati orang ini pemalsu data ya, hati-hati orang ini penipu ini. Nah, perlu diwarning, maka dicari ayatnya nggak apa-apa supaya orang-orang waspada terhadap aib yang bisa merugikan kepada orang lain tersebut. Kemudian qala rawi mengatakan wa nadhara Ibnu Umar, dan Ibnu Umar melihat yauman pada satu hari ilal bait, ke arah Ka'bah. Atau qala, atau rawi mengatakan ilal Ka'bah, ke arah Ka'bah. Kalau bait itu maksudnya Baitullah, yaitu rumah Allah, yaitu Ka'bah. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan ma'afdalaki, betapa agungnya kamu wahai Ka'bah, wa a'dhama hurmataki, dan betapa agungnya kehormatanmu wahai Ka'bah. Dan ini menunjukkan bolehnya kita bicara kepada benda padat ya. Jadi kita ngomong sama pohon, kita ngomong sama Ka'bah, kita ngomong sama kipas angin. Kipas anginnya mati misalnya Pak, nah, kita ajak ngomong nggak apa-apa, kipas angin jangan mati, kamu itu berguna untuk orang-orang masjid, ayo hidup lagi. Bismillah, dihidupkan, mudah-mudahan dia bisa hidup ya. Karena pernah teman saya punya motor mogok di jalan Pak, nah, di starter nggak bisa-bisa, akhirnya ditepuk punggungnya motor tuh, motor, itu tinggal ngaji malah mogok. Aja mogok, itu pahala iki ngaji. Habis disentuh kemudian di starter lagi Pak, mau jalan Pak. Nah, mungkin motornya itu mandor-mandor, oh iya Pak, manut Pak, mungkin ya. Yang penting ngomong sama benda padat itu bukan bid'ah ya. Bahkan Nabi SAW juga melakukannya. Mari kita lihat hadisnya, bahwasanya Nabi SAW idza ra'al hilal, apabila beliau melihat hilal, beliau mengatakan Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Ini doa kepada Allah ketika melihat hilal. Setelah itu ngomong kepada hilalnya, Rabbi wa rabbuka Allah, wahai hilal, Tuhanku sama Tuhanmu sama Allah. Ini riwayat Tirmidzi ya. Sudah lewat mungkin ya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, ini dalil-dalil sebenarnya cukup banyak kalau kita kumpulkan, yaitu bolehnya kita ngomong kepada apa? Benda padat, tidak termasuk perkara yang bid'ah atau perkara yang salah. Kemudian Ibnu Umar mengatakan, ini masih perkataan Ibnu Umar ya, ini bukan sabda Nabi SAW. Wal mu'min, dan orang beriman itu wahai Ka'bah, a'zamu hurmatan, lebih agung kehormatannya indallahi, di hadapan Allah, minki, daripada kamu. Ini perkataan Ibnu Umar. Apakah perkataannya ini benar, bahwasanya orang beriman lebih agung daripada Ka'bah? Menurut saya benar. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la zawalud dunya, sungguh lenyapnya seluruh dunia, ahwanu 'ala Allah, lebih ringan bagi Allah, min qatli rajul muslim, daripada dibunuhnya seorang laki-laki muslim. Hadis riwayat Tirmidzi. Zawalud dunia, lenyapnya dunia. Dunia isi-isinya Pak. Salah satu isinya dunia Pak, Ka'bah. Nah, jadi lenyapnya dunia sampai Ka'bahnya pun ikut lenyap, bagi Allah ringan dibandingkan kalau ada satu nyawa orang beriman yang lenyap, yang semestinya tidak boleh dibunuh ya. Jadi nyawa yang haram dibunuh kemudian dibunuh, jangan. Tapi kalau halal dibunuh nggak masalah meskipun beriman ya. Nah, maka ini termasuk hadis-hadis ucapan para sahabat yang istilahnya menurut para ulama adalah disebut asar maqtu', ya, ucapan para sahabat yang isinya benar. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang at-tajarib
apa namanya, tajribah itu adalah pengalaman, ya, pengalaman. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang banyak pengalamannya itu lebih utama daripada yang tidak banyak pengalamannya. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan babnya, yaitu bab tentang perbuatan baik, kita adalah meniru orang-orang yang sudah banyak pengalaman, karena mereka lebih paham mengatasi masalah daripada orang-orang yang tidak berpengalaman. 2033 hadisnya ini dhaif karena ada rawi bernama Darraj dari Abul Haytham. Sanad seperti ini, Darraj dari Abul Haytham, ini sanad yang dhaif. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la halima, tidak ada orang yang aris illa kecuali dzu asrah, orang yang memiliki kesalahan. Maksudnya orang yang pernah berbuat salah. Nah, itu dia akan aris. Wala hakimah, dan tidak ada orang yang bijak illa kecuali dzu tajribah, orang yang punya pengalaman. Hadis ini kata Imam Tirmidzi hasan, ya. Tapi maksudnya hasan secara makna. Kalau secara sanad dhaif karena ada rawi bernama Darraj dari Abul Haytham tadi. Ada secara makna hasan karena sesuai dengan fakta. Orang kalau sudah pernah berbuat salah, tu'asrah, nah itu biasanya dia bersikap aris terhadap orang lain yang berbuat salah kepadanya. Contohnya gini Pak, saya pernah berbuat salah ketika saya nyantri dulu, kemudian oleh ustadz saya dihukum, setelah itu dimaafkan. Nah, ketika saya menjadi ustadz, kemudian ada santri berbuat salah, nanti saya akan bersikap aris sama dia, yaitu tidak cepat untuk menghukum atau menyiksa, apalagi menyiksa. Kenapa? Karena saya mikir, saya dulu juga pernah kayak dia. Nah, jadi bisa berbuat yang lembut kepada orang yang berbuat salah karena dia sendiri pernah melakukan kesalahan. Namanya manusia kan pernah, semuanya kan pernah berbuat salah. Siapa kita tidak pernah berbuat salah? Siapa? Nggak ada kan? Yang sekarang statusnya jadi ustadz, dulu ketika masih kecil mungkin Leo nakal, podoai. Sekarang ustadz tapi dulunya nakal, ya biasa. Namanya anak ada kenakalan biasa. Bukan berarti silahkan nakal, bukan ya. Lah ada nakal, anak nakal kita didik, tapi tidak usah terlalu keras sehingga malah menyebabkan kurang baik. Nah, maka dia menjadi halim karena dia dulu pernah melakukan kesalahan. Kemudian tidak ada orang yang bijaksana kecuali yang punya pengalaman. Karena kalau dia punya pengalaman, dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan yang semestinya dilakukan. Itulah yang dimaksud bijaksana. Apa sih definisi dari bijaksana? Definisi dari al-hikmah atau bijaksana adalah fi'lu ma yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi, melakukan sesuatu yang sepantasnya pada waktu yang sepantasnya. Nah, itu namanya bijaksana. Atau dengan kata lain, al-isabatu fil qawli wal fi'li, tepat di dalam berkata-kata dan berbuat. Nah, itu namanya bijaksana. Orang kalau ngomongnya nggak tepat, nah berarti kurang bijaksana. Sikapnya nggak tepat, nah berarti kurang bijaksana. Kapan kita bijaksana? Kalau sudah banyak pengalaman, maka lebih bijaksana daripada yang tidak banyak pengalaman. Karena itu semestinya yang sudah tua-tua, semakin tua itu semestinya semakin bijaksana. Orang tua tingkahnya seperti anak muda, nah itu tidak disukai oleh Allah. Usiamu itu tua, semestinya bijaksananya sudah muncul. Nah, kalau tua masih sikapnya seperti anak muda, berarti belum bijaksana itu. Ada hadis sebenarnya, saya coba cari lafalnya apa ya.
Nah ini khairu syababikum, tapi hadisnya dhaif ya. Sebaik-baik pemuda itu adalah man tasyabbaha bikuhulikum, yang menyerupai orang-orang tua. Wa syarru kuhulikum, dan paling jeleknya orang-orang tua man tasyabbaha bisyababikum, yang menyerupai anak muda. Tua petakilan, nah itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jelek ya. Meskipun hadisnya ini apa? Dhaif, tetapi maknanya ya bagus, karena semestinya orang sudah tua itu banyak pengalaman, lebih bijaksana. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al barakatu ma'a akabirikum. Al barakatu, berkah itu ma'a akabirikum, bersama orang-orang tua kalian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, jadi orang-orang yang sudah tua usianya, nah, itu mengandung berkah. Kenapa mengandung berkah? Ilmunya sudah matang, gitu. Pengalamannya sudah matang, kebijaksanaannya sudah matang. Ya. Ustaz Mudzakir misalnya dibandingkan dengan saya ya jauh sekali. Ya. Usianya, pengalamannya, ilmunya. Kita ini masih muda-muda, ya, sehingga ilmunya tidak setingkat beliau, pengalamannya tidak sama sekali setingkat beliau, ketakwaannya sama sekali tidak setingkat beliau. Nah, maka berkah bersama orang-orang tua. Dan itu selama masih ada orang-orang tua kita, nah kita ambil barokahnya dari mereka. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang al-mutasyabbi', orang yang menampak-nampakkan bima lam yu'tah, dengan sesuatu yang dia tidak diberi. Maksudnya apa? Orang yang menampakkan diri dia ahli dalam sesuatu padahal bukan ahli. Menampakkan diri sebagai orang yang alim padahal bukan orang alim. Menampakkan diri seolah-olah pakar dalam suatu hal padahal biasa saja, bukan pakar. Enggak boleh. 2034 dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man u'tiya ata'an", barang siapa yang diberi satu pemberian, fawajada, lalu dia mendapati, maksudnya mendapati sesuatu untuk membalas, falyajzi bih, maka hendaklah dia membalas dengan sebab pemberian tadi. Wa man lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati, falyuthni, maka hendaklah dia memuji kepada orang yang memberi tadi. Fa inna, karena sesungguhnya man athna, orang yang memuji, faqad syakara, berarti dia telah bersyukur. Wa man katama, dan barang siapa yang menyembunyikan nikmat, artinya tidak mau memuji dan tidak mau membalas, faqad kafara, berarti dia sudah kafir. Maksudnya kafir nikmat ya. Jadi bukan kafir murtad, bukan. Wa man tahalla, dan barang siapa yang berhias bima lam yu'tah, dengan sesuatu yang dia tidak diberi akan hal tersebut, karena adalah orang itu kalabisi, seperti orang yang memakai thawbai zurin, dua baju palsu. Kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan, wa ma'na qawlihi wa man katama, maksudnya sabda Nabi, siapa yang menyembunyikan faqad kafara, berarti sudah kafir. Yaqul, yang dimaksud oleh Nabi adalah qad kafara tilkan ni'mah, dia sudah mengkufuri nikmat tersebut. Nah, jadi bukan kafir murtad, bukan. Kaum muslimin rahimakumullah, yang berkaitan dengan bab kalimat terakhir, barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang dia tidak dikasih, maka berarti dia seperti memakai dua baju kepalsuan. Maksudnya gimana? Ya tadi, orang menampakkan dirinya dia ahli dalam sesuatu padahal tidak. Atau misalnya lagi, seorang laki-laki punya dua istri. Kemudian istrinya ini menampak-nampakkan kepada madunya bahwa dia dikasih oleh suaminya sesuatu yang besar, yang tidak diberikan kepada istri satunya tadi. Padahal tidak dikasih apa-apa. Nah, itu sama juga. Sama dengan al-mutasyabbi' tadi. Oh, saya paling dicintai di antara istri-istrinya suami saya, paling dicintai saya. Buktinya apa? Setiap bulan rekening saya dikirimi terus sama beliau. Yang lain-lainnya nggak pernah dikasih. Nah, padahal nggak ada perbuatan tersebut. Kemarin saya dikasih baju baru, padahal nggak dikasih. Nah, ini semuanya adalah apa? Mutasyabbi', yaitu menampak-nampakkan seolah-olah dikasih padahal tidak.
Seolah-olah dia ahli, pakar, padahal tidak. Karena itu kalau ada orang yang mengaku sebagai dokter, padahal sebenarnya dia tidak pernah belajar kedokteran, hanya otodidak saja, kemudian dia ngobati orang kok kebetulan menyebabkan kematian, itu nanggung, Pak. Beda kalau orang yang betul-betul dokter, ya, kemudian ngobati seseorang, kebetulan mati, nah itu tidak nanggung. Karena memang dia sudah melakukan sesuai kewajiban dia, sesuai pengetahuan dia, ya, sesuai ilmu dia, maka dia tidak menanggung. Kemudian dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Ya. Faedah yang pertama, kalau kita dikasih satu pemberian, maka kita boleh memilih salah satu dari dua. Yang pertama, kita balas dengan pemberian yang serupa. Saya pernah ngasih kitab kepada seorang ustadz. Setelah dia menerima kitab itu, dia langsung berdiri, mengambil dari rak kitabnya, kemudian dia ambil satu buku yang judulnya mirip kitab yang saya berikan tadi. Kemudian diberikan kepada saya. Nah, ini beliau mengamalkan hadis ini. Fal yajzi, dia balas. Buku dibalas buku. Ketika saya nikah dulu, Pak. Kemudian saya mengundang seorang syekh untuk hadir di walimah. Kemudian syekhnya ini saya kasih hadiah. Saya lupa hadiahnya apa. Nah, ternyata beliau juga membawa hadiah. Beliau mengatakan, hadiyatun bihadiyatin. Kamu kasih hadiah, saya pun ngasih kamu hadiah. Nah, ini beliau mengamalkan hadis ini. Dan ini sunnah Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, kana yaqbalul hadiyah, adalah Nabi biasanya menerima hadiah wa yuthibu 'alaiha, dan membalas terhadap hadiah tadi. Hadis riwayat Bukhari. Ini pilihan pertama ya, hadiah dibalas hadiah, pemberian dibalas pemberian. Pilihan yang kedua, kita boleh yaitu yuthni, memuji. Kata-kata yuthni ini bisa diartikan dua. Bisa diartikan memuji, karena dari kata-kata sana, sana itu artinya pujian. Bisa juga diartikan mendoakan. Karena doa di dalam Islam disebut juga dengan istilah pujian. Mari kita buktikan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu. Apabila kalian diberi pujian dengan suatu pujian atau penghormatan, maka berilah penghormatan atau pujian yang lebih bagus darinya, atau kembalikanlah. Nah, ini tafsirannya adalah salam, Pak. Assalamualaikum. Nah, maka dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lebih bagus. Salam disebut tahiyah. Tahiyah artinya penghormatan, penghormatan atau pujian. Nah, maka kata-kata yuthni ini oleh para ulama ditafsiri dua, ya, memuji atau mendoakan. Misalnya memuji, seseorang memberikan kepada kita, nah, kita mengatakan terima kasih, Anda orang baik, suka memberi, semoga berkah harta Anda. Nah, berarti kita menggabungkan antara pujian dengan apa? Dengan doa. Atau ya seperti biasa, jazakumullahu khairan. Kemudian di sini Nabi mengatakan, orang yang memuji atau mendoakan orang yang memberi, itu berarti sudah berterima kasih kepada orang tersebut. Nah, kalau kita berterima kasih kepada orang yang memberi, itu sama dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menggiring dia untuk memberi kepada kita, itu adalah Allah. Kalau Allah tidak giring dia memberi kepada kita, nggak akan dia ngasih kepada kita. Nah, maka doakan orang yang sudah memberi kepada kita. Saya paling senang mendoakan orang yang memberi itu dengan dua doa. Semoga Allah berkahi hartamu dan keluargamu. Kenapa? Saya mendoakan dua. Karena dia ngasih satu, maka saya balas lebih bagus sebagaimana kalam Allah tadi. Fahayu bi ahsan. Dia ngasih harta. Misalnya ngasih apa sarung atau ngasih apa kepada panjenengan, atau ngasih motor kepada panjenengan,
ngasih laptop kepada panjenengan, berarti kan harta itu. Nah, maka doakan dua. Semoga Anda diberkahi hartanya dan juga keluarganya. Nah, dia ngasih satu, kita doakan dua. Berarti fahayyu bi ahsana minha. Dan ada dalilnya, Pak. Mendoakan dua itu. Nih dalilnya ya. Fi ahlika wa malika. Dalam riwayat Bukhari, barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi Anda di dalam keluarga Anda dan harta Anda. Nah, ini sebenarnya saya niru doa ini. Doa ini kemudian saya gunakan untuk mendoakan orang-orang yang berbuat baik. Berikutnya 2035 dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa yang suni'a ilaihi, diperbuat kepadanya ma'rufun, satu kebaikan, faqala, lalu dia mengatakan li fa'ilihi, kepada pelaku kebaikan tadi, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas Anda kebaikan, faqad ablagha, maka sungguh dia telah mendahsyatkan fis sana'i, di dalam memuji orang tersebut. Nah, ini lihat kata-kata sana artinya pujian, padahal yang diucapkan adalah apa? Doa. Nah, maka kata-kata sana itu bisa dimaknai pujian, bisa dimaknai doa, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan di muka. Kemudian doa ini, jazakallahu khairan, ini tidak sepantasnya diringkas. Karena sebagian orang meringkas jazakallah gitu tak. Ini tidak sepantasnya. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab kata-kata jaza itu bisa lil khairi wasyarri. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk keburukan. Jaza membalas itu bisa membalas kebaikan, bisa membalas keburukan. Surga itu jaza bagi orang-orang yang beriman. Neraka itu juga jaza bagi orang-orang kafir. Mari kita buktikan. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kata-kata jaza, tapi maknanya jelek. Surat An-Naba ayat 26. Illa hamimaw wa ghasaqa. Boleh ghasaqa, boleh ghasaqa. Dua qiraah. Jaza'aw wifaqa. Nah, ya kan? Neraka itu adalah jazaan, balasan, wifaqa, yang setimpal. Nah, sehingga kalau ada orang mendoakan jazakallah, semoga Allah membalas Anda. Nah, ini enggak jelas, Pak. Balas apa karepe? Mungkin dalam hatinya menambahkan balas elek. Nah, jadi jelek nih. Nah, makanya jangan diringkas jazakallahu khairan. Kalau mau ditambahi silahkan, Pak. Tapi kalau diringkas jangan. Jazakallah, nah, itu diringkas jangan. Kalau mau ditambahi silahkan. Jazakallahu khairan wa bikron, misalnya. Ini biasanya tambahannya teman-teman ya. Semoga Allah membalas Anda kebaikan dan perawan. Maksudnya yang belum nikah supaya segera dapat jodoh. Yang sudah nikah supaya dapat lagi. Nah, mungkin begitu maksudnya. Maka tambahannya adalah jazakallahu khairan wa bikron. Ya, ini boleh ditambah begini, tapi jangan meyakinnya ini sebagai sunnah Nabi, bukan ya. Nabi cuma mengajarkan jazakallahu khairan. Tapi doa itu bebas ya, mau ditambah-tambah kebaikan, ditambah kebaikan adalah kebaikan. Kemudian hadis berikutnya ini tidak ada nomornya, karena hadis ini bukanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hanyalah tambahan cerita. Dari Makki bin Ibrahim, dia mengatakan, kunna adalah kami inda bin Jurej, di hadapan Ibnu Jurej al-Makki. Faja'ahu, maka datang kepada Ibnu Jurej sa'ilun, seorang peminta-minta, fasa'alah, lalu dia minta kepadanya. Faqala Ibnu Jurej, maka Ibnu Jurej berkata li khazini, kepada penjaga hartanya. Biasanya zaman dulu penjaga harta itu budak ya. Jadi budak itu ditugasi untuk ngurusi hartanya majikannya. A'tihi, berikanlah kepada orang ini dinaron, 1 dinar. 1 dinar sekarang 8 juta, Pak. Faqala, maka si penjaga tadi mengatakan, ma'indi, tidak ada pada kita illa dinar, kecuali sisa 1 dinar saja. Jadi di rumah cuma 1 dinar, kasnya.
In a'taituhu, jika saya berikan kepada orang itu, la ju'ta, Anda nanti lapar. Wa iyaluka, keluargamu juga lapar. Qala faghadiba, maka marahlah Ibnu Jurayj. Marah kenapa? Karena budaknya tidak manut sama majikannya. Dan karena budaknya pelit, tidak seperti majikannya yang dermawan. Wa qala, Ibnu Jurayj mengatakan, "Abihi, kasihkan kepadanya. Enggak usah pelit, enggak usah." Qala al-Makki, maka berkata al-Makki, "Fanahnu inda Ibnu Jurayj." Maka kami berada di hadapan Ibnu Jurayj. Tiba-tiba ja'ahu, datang kepada Ibnu Jurayj rajulun, seorang laki-laki, bi kitabin, dengan satu surat, wa surratin, dan satu wadah. Surah itu adalah wadah, biasanya isinya duit. Wa qad ba'atsa ilaihi, dan sudah mengutus kepada Ibnu Jurayj ba'du ikhwanihi, sebagian saudara-saudaranya. Wa fil kitabi, dan di dalam surat itu tertulis, ini sesungguhnya aku qad ba'athtu, aku sudah mengutus, sudah mengirim khamsina dinaron, 50 dinar untuk Anda. Jadi dia sedekah cuma berapa? 1 dinar, oleh Allah diganti 50 dinar. Qala, perawi mengatakan, fahalla, maka melepaslah Ibnu Jurayj as-surrata, wadah tadi. Fa'addaha, lalu dia menghitungnya. Nah, jadi kalau kita dikasih uang, kemudian disebutkan jumlah tertentu, hendaklah dicek, Pak, benar enggak jumlahnya. Karena kalau ternyata jumlahnya kurang, kita bisa lapor. Mohon maaf, ternyata kurang. Barangkali panjenengan kelewatan. Karena dia sudah meniatkan jumlah tertentu, kalau ternyata kurang, dia pasti tidak senang. Fa'idha, ternyata dia itu jumlahnya adalah ahadun wa khamsun, 51, Pak. Jadi tertulis di suratnya 50, tapi isinya 51. Nah, kelebihan 1. Dikembalikan enggak? Enggak usah. Karena orangnya dermawan. Sehingga dia kalau tahu kelebihan 1, enggak mungkin diambil. Dia pasti akan apa? Mengatakan, udah, biarkan untuk kamu. Nah, itu namanya ma'rifatur ridha. Kita sudah tahu bahwa dia ridha, maka tidak usah dikembalikan. Qala, perawi mengatakan, faqala Ibnu Jurayj, maka Ibnu Jurayj mengatakan li khazini, kepada penjaga hartanya tadi, qad a'taita wahidan, kamu sudah ngasih 1 dinar, faraddahu Allahu alaik, lalu Allah sudah kembalikan kepada engkau 1 dinar tadi, wa zadaka khamsina dinaran, bahkan Allah tambah untuk kamu 50 dinar. Ini kalau orang yang sangat-sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikasih ganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada surat Saba, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu, maka Allah itu akan menggantinya, dan dia itu sebaik-baik orang yang memberi rizki. Tapi jangan salah paham, Pak. Berarti saya kalau keluarkan duit 100 ribu, nanti akan diganti oleh Allah 100 ribuan, jumlahnya 51. Nah, itu enggak benar, Pak. Allah ganti itu terserah Allah. Gantinya gimana terserah. Tidak harus uang dibalas uang. Dalam kasus Ibnu Jurayj, 1 dibalas 51. Uang dibalas uang. Tapi apakah harus begitu? Tidak. Bisa saja Allah mengganti dengan barokah. Uang kita betul-betul berkurang gara-gara sedekah, tapi barokahnya ditambah oleh Allah. Nah, itu sudah termasuk ganti. Bisa juga gantinya di akhirat. Di akhirat disimpan oleh Allah sedekah yang kita berikan. Kasihlah sempurna di akhirat. Jadi jangan salah paham. Karena kalau kita salah paham, akhirnya sedekahnya semata-mata pengen kembali duit yang lebih banyak. Kalau itu namanya tidak ikhlas. Ikhlas itu pengen pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Jurayj ini kenapa bisa sangat dermawan seperti ini ya? Duitnya tersisa 1 dinar, itu pun disuruh untuk sedekah. Kenapa? Nah, ini ada perkataan para ulama ya. Man ayqana bil khalaf jada bil atiyah. Man ayqana bil khalaf, barang siapa yakin dikasih ganti oleh Allah, jada bil atiyah, dia akan dermawan untuk memberikan pemberian. Karena yakin pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi ya,
Gantinya tidak harus barang dengan barang, uang dengan uang. Gantinya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini kaitannya dengan bab apa ini? Ya. Nah, kaitannya dengan bab ya ini tadi, berbuat baik, nih, ma'ruf, perbuatan baik. Nih. Nah, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ya kita berterima kasih kepadanya. Dan kalau ada orang berbuat baik, maka pasti akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini sudah selesai bab-bab tentang albir. Karena di sini sudah ada 3 bintang di kitab saya, berarti sudah habis hadisnya. Sekarang kita lanjutkan kitab baru, Pak. Kitab baru tentang apa? Nah, tentang At-Tibbun Nabawi, tentang pengobatan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah kitab yang ke-26. Qala al-muallif rahimahullah, abwabu bab-bab tentang at-tibbi, pengobatan an Rasulillah yang diajarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi bab tentang al-himyah, penjagaan diri. Jadi menjaga diri supaya tidak sakit itu diajarkan, Pak. Ada kaidah mengatakan lebih baik menjaga daripada mengobati. Jangan menunggu sampai sakit dulu. Ya. Sebelum sakit kita sudah menjaga diri dulu. Nah, sehingga di pesantren itu kan ada aturan. Micin-micin nggak boleh. Itu termasuk bab himyah. Jadi bukan ini pesantrennya terlalu ketat. Bukan terlalu ketat. Ini ngamalkan sunnah ini loh. Babu maja fil himyah. Menjaga diri. Karena kalau kebanyakan micin ya tidak bagus nanti tubuhnya, otaknya, dan sebagainya. Ya. Hadis 2036 dari Mahmud bin Labid, ini seorang sahabat Nabi kecil. Dia meriwayatkan dari sahabat Nabi tua, an Qatadah bin Nu'man. Ini jadi riwayat sahabat dari sahabat. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu, jika Allah mencintai abdan seorang hamba, hamahu, Allah menjaga dia ad-dunya, dari dunia. Kama sebagaimana yadhallu, menjadi ahadukum, salah satu kalian, yahmi, menjaga saqimahu, orang sakitnya, menjaga dari al-ma'a, dari air. Maksudnya orang sakit yang tidak boleh kena air, atau orang sakit yang tidak boleh minum air banyak-banyak. Nah, maka dijaga, jangan banyak-banyak minum air, atau jangan terkena air karena kamu masih sakit. Nah, maka sebagaimana orang sakit yang tidak boleh terkena air harus dijaga dari air, Allah pun menjaga orang-orang yang dicintai oleh Allah, dijaga dari dunia, sehingga dia tidak terlalu banyak hartanya. Jadi kalau kita ini tidak terlalu banyak hartanya, itu malah alhamdulillah, Pak. Ini tanda-tanda panjenengan dicintai Allah. Karena orang yang tidak dicintai oleh Allah, hartanya dibrokan oleh Allah, nyetak kai sakake. Kan gue tambah dosane. Contohnya siapa? Fir'aun. Siapa lagi? Qarun. Siapa lagi? 9 naga. Nah, itu orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Hartanya dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah rakus, tambah korup, tambah dosa, tambah dosa. Nah, makanya ada teman saya mengatakan kepada istrinya, "Dek, bersyukurlah kalau saya itu tidak terlalu kaya." Lah ngapa Mas? Soalnya aku kaya, aku mikir nikah meneh. Nah, itu kata dia. Nah, sebagaimana ini ya, bersyukurlah kalau duitnya tidak banyak. Kenapa? Itu memang hamahul dunya, dijaga oleh Allah dari dunia, sehingga dunianya nggak banyak. Nggak apa-apa, itu malah tanda-tanda kebaikan. Tapi apakah berarti setiap orang kaya jelek? Ya enggak. Karena harta itu tergantung siapa yang membawa. Kalau yang membawa orang baik, jadi baik. Apakah ada dalilnya? Ada. Nah, kita buktikan. Ada dalilnya bahwasanya harta itu baik kalau yang membawa adalah orang baik. Fi yadi ar-rajuli as-salih. Al-malus salih. Nah ini. Ya Amr, sabda Nabi. Wahai Amr,
ni'imma sebaik-baik bil malis salih harta yang baik lil mar'is salih apabila dimiliki oleh lelaki yang saleh. Nah, makanya sering saya katakan harta dunia itu netral. Netralnya gimana? Tergantung siapa yang bawa. Yang bawa orang baik jadi baik, yang bawa orang jelek jadi jelek. Nah, ini hadisnya sahih dalam kitab Musnad Ahmad bin Hambal. Karena itu tidak selalu orang kaya jelek nih. Tapi ini bukti bahwasanya orang yang tidak dibikin kaya oleh Allah itu malah tanda-tanda kebaikan untuk dirinya karena dijaga dari dunia. Adapun yang berkaitan dengan bab ya kalimat terakhir ini ya, seseorang di antara kita pasti akan menjaga saudaranya yang sakit yang tidak boleh terkena air. Nah, ini namanya apa? Himyah, penjagaan supaya tidak tambah sakitnya. Berikutnya 2037 dari Ummil Mungzir radhiyallahu anha dia mengatakan, "Dakhala alayya telah masuk kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu bersama beliau Ali bin Abi Thalib. Walana dan milik kami ada dawalin, dompolan yang digantungkan. Dawalin itu adalah dompolan buah dipetik kemudian digantung supaya awet. Nih. Nanti kalau sudah ada yang matang dipetik satu. Nih. Kalau sudah ada yang matang lagi dipetik lagi. Itu kalau orang Arab biasanya kurma, Pak. Kurma yang masih buser, yang masih mentah dipetik satu dompol kemudian digantung. Nanti kalau sudah mulai matang menjadi rutop, menjadi tamer, nah baru dipetik. Mu'allaqatun digantung. Kata-kata mu'allaqah ini penguatan saja. Karena dawalin sendiri artinya adalah dompolan yang digantung. Qalat dia mengatakan, kalau orang Indonesia ya pisang, Pak. Pisang masih hijau, dipotong sak lirang, nah, kemudian digantung. Nanti ada yang matang diambil. Faja'ala maka berbuatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul makan dari buser tadi. Wa Aliyun dan Ali pun ma'ahu yakul bersama beliau ingin makan. Faqala maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aliyin kepada Ali, "Mah tahanlah, mah tahanlah ya Ali wahai Ali." Mah itu istilahnya dalam bahasa Arab isim fi'il. Isim fi'il itu adalah isim tapi maknanya fi'il. Mah tahanlah wahai Ali. Jangan dilanjutkan. Fa innaka karena sesungguhnya kamu itu naqih. Barusan sembuh. Naqih itu orang yang baru saja sembuh dari sakit. Jadi masih agak lemes badannya, Pak. Jadi sehatnya masih belum sempurna. Itu disebut naqih. Nah, orang yang seperti itu baru saja sembuh dari sakit, belum total sembuhnya, itu tidak bagus makan korma buser. Makan korma yang belum begitu matang. Ya, karena apa? Tidak cocok untuk perutnya nanti. Maka oleh Nabi disuruh berhenti. Jangan-jangan. Qala fajalasa Aliyun. Maka Ali pun duduk. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakul. Sementara Nabi masih lanjut makan. Ini bukan Nabi ngeprank Ali. Ya. Wis karepmu kowe keluwen delok tok aku, bukan ya, tapi menjaga supaya dia tidak tambah sakitnya. Qalat faja'altu maka saya pun membuat lahum untuk mereka silqan, sayuran wa sya'iran dan gandum. Maksudnya dimasak, dicampur antara sayur dengan gandum. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maka Nabi bersabda, "Ya Ali, wahai Ali, min hadza dari makanan sayuran ini fa'asib maka silahkan kamu ambil. Fa innahu karena sesungguhnya makanan tersebut aufakulaka lebih cocok untuk kamu." Nah, jadi orang yang baru saja sembuh dari sakit jangan makan yang sifatnya panas. Kurma itu kalau dimasukkan dalam perut sifatnya panas. Nah, yang sifatnya panas itu bisa menyebabkan sakitnya bisa bertambah. Nah, mungkin panjenengan lebih paham lah ya, kira-kira makanan apa yang tidak cocok untuk kondisi-kondisi tertentu. Misalnya orang yang darah rendah seperti saya, itu kan nggak cocok, Pak. Bongsoni apa itu timun dan sebagainya. Saya pernah, Pak, minum jus timun satu gelas gini, dikasih teman, mau jus, mau seneng saya, jus timun, tapi dia nggak bilang jus timun,
Dan saya juga nggak tahu kalau ternyata jus timun tidak cocok untuk orang yang darah rendah. Begitu saya minum, habis 1 gelas langsung geliang, Pak. Hampir jatuh. Dan dahsyat itu geliangnya. Nah, habis itu saya nggak berani minum lagi jus timun. Nah, itu berarti apa? Tidak aufak, tidak cocok karena kamu orangnya darah rendah. Sebaliknya darah tinggi. Nah, jangan dikasih yang nambah darah tinggi, Pak. Misalnya dikasih sate dicampur durian, kendang mati, nggak boleh. Ya Pak, tak kasih hadiah. Untuk apa ini? Ya, ini makanan top ya, sate sama durian top semua ini. Padahal tahu bapaknya darah tinggi, itu sama dengan pengen bapaknya segera mati untuk warisan, padoe. Dosa kayak begitu-gitu. Nggak boleh. Dalam riwayat yang lain lafalnya adalah angfa'u laka. Ini lebih manfaat untuk Anda. Nah, dari sinilah diambil pelajaran oleh Imam Tirmidzi, berarti kita itu diajari untuk himyah, menjaga diri. Jangan makan makanan yang tidak cocok untuk diri kita, menyebabkan sakit, menyebabkan tidak nyaman dalam tubuhnya, ya, menyebabkan sakit perut dan sebagainya. Nah, maka kalau panjenengan termasuk orang yang suka ngopi seperti saya, itu tanda-tandanya bahwa perutnya sudah tidak cocok untuk ngopi adalah kalau habis minum kopi kok sakit perut. Nah, itu berarti sudah nggak cocok. Selama perutnya nyaman masih cocok. Karena kalau sudah terlalu banyak, nah, itu biasanya mulai ada perubahan dalam perut kita. Nah, maka biasanya kalau sudah berkali-kali minum kopi pagi hari, ya, kemudian perut sakit, nah itu silahkan dihentikan. Nanti beberapa hari kalau sudah normal lagi, silahkan ngopi lagi. Itu bagi yang suka ngopi, ya. Jangan dilanjut-lanjutkan padahal sudah sakit perut. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa itu syafaat dan apa maksud dari qul lillahi syafa'atu jami'a. Syafaat itu adalah pemberian pertolongan kepada seseorang besok di akhirat supaya dia selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Yang bisa memberi syafaat hanya Allah. Lillahi syafa'atu jami'a. Adapun selain Allah memberi syafaat itu atas izin Allah. Nabi ngasih syafaat, malaikat ngasih syafaat, orang-orang beriman ngasih syafaat. Itu semuanya atas izin Allah. Nah, sehingga lillahi syafa'atu. Semua harus dari izin Allah. Apa yang dimaksud Fir'aun, Qarun, dan 9 naga. Kalau Fir'aun itu adalah istilah untuk setiap raja Mesir yang kafir disebut Fir'aun. Kalau raja Mesir Muslim tidak disebut Fir'aun. Adapun Qarun, ceritanya silahkan dilihat dalam surat Al-Qasas. Adapun 9 naga, silahkan tanya orang-orang apa maksudnya. Itu enggak ada dalam Quran dan hadis. Apa hukum hormat kepada bendera? Tidak disyariatkan. Jadi enggak usah dilakukan. Apa hukum mengabdi kepada negara? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah kami mengabdi. Maka jangan mengabdi kepada negeri. Saya pernah mendengar ada ghibah dan adu domba yang diperbolehkan. Apakah itu benar dan apakah ada hadisnya? Nah, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kapan ghibah diperbolehkan? Adapun adu domba, saya nggak paham. Apa ya adu domba yang diperbolehkan? Mungkin maksudnya mengadu domba antara musuh dengan musuh. Tapi kalau ghibah yang diperbolehkan sudah dirinci oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nanti silakan dibuka pada awal-awal kitab pada pembahasan tentang keharaman-keharaman atau larangan-larangan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Salah satunya adalah larangan ghibah. Nah, kemudian Imam Nawawi menjelaskan di situ ghibah-ghibah yang diperbolehkan, ya, pengecualian dari larangan tersebut.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiron.